Kegiatan PENAS ke-16 tahun 2023 ini dilaksanakan di Padang, mana Padang atau Sumatera Barat ini menjadi salah satu wilayah kerja kami, PPAT Sungai Gelam Jambi, melakukan pendampingan dan juga pembinaan kepada pembudidaya dan unit-unit pembinaan rakyat. Kita melakukan pendampingan untuk penerapan CPPIB, kemudian CBIB, dan juga pengembangan teknologi. Kegiatan yang difokuskan untuk di PENAS ini kita mengangkat ikan gabus. Di ikan gabus ini memiliki 3 aspek yang cukup layak untuk dibudidayakan di masyarakat. Aspek ekonomi, aspek sosial, juga aspek lingkungan. Jadi ikan gabus ini kalau dari sisi sudut pandang ekonomi dulu ya. Jadi ikan gabus ini punya nilai komersial yang cukup baik karena harganya lumayan bagus ya, di angka 40 sampai 60 ribu gitu. Ikan gabus ini salah satu ikan yang banyak digemari oleh masyarakat terutama di Sumatera sebagai bahan olahan, juga sebagai bahan baku makanan-makanan tradisional di Sumatera ini. Dan secara aspek lingkungan, ini tentu saja mendukung program KKP secara keseluruhan. Karena dengan membudidayakan ikan gabus, itu artinya kita ikut melestarikan lingkungan. Gabus ini kan salah satu ikan yang berada di level tinggi ya dalam rantai makanan. Sehingga dengan membudidayakan gabus, maka penangkapan ikan gabus di alam liar itu akan terkurangi gitu, akan tereduksi. Sehingga kegiatannya banyak dilakukan dengan kegiatan budidaya. Karena nilai ekonomis gabus ini kalau bisa diolah ya, selain menjadi raw material bahan makanan tadi, bisa untuk menjadi penghasil albumin. Albumin ini protein yang cukup dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk melancarkan peredaran darah. Ini kalau ada orang yang habis operasi, sakit, itu akan sangat membantu untuk pemulihan kesehatannya. Jadi untuk budidaya, ikan gabus ini cukup potensial gitu ya untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang cukup tinggi, juga akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Kami sudah melakukan analisa ekonomi ya pada kegiatan budidaya ini. Ternyata di beberapa segmentasi, walaupun misalnya di segmen pembenihannya, kemudian pendederannya, kemudian pembesarannya, dan lagi di segmen nanti pasca panennya begitu. Selain menghasilkan albumin, juga end produknya bisa digunakan untuk pembuatan olahan seperti abon gitu ya. Kemudian banyak sekali bahan yang bisa digunakan itu. Untuk benih, pokoknya kami sudah membudidayakan secara massal dan bisa pesan ya di balai kami, bisa langsung beli, bisa pre-order. Untuk pakannya, nah ini untuk pakan perlu menjadi perhatian bagi pembudidaya bahwa titik kritis budidaya gabus ini adalah di stadia larva sampai benih umur 30 hari gitu ya. Nah ini pembudidaya harus mulai belajar untuk membuat pakan alami gitu. Karena pakan alami ini akan menjadi nutrisi bagi ikan gabus ini yang tidak bisa tergantikan dengan ikan lain. Ada banyak unsur protein esensial yang kemudian akan membuat daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik daripada menggunakan pakan buatan begitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, para pembudidaya yang siap mengembangkan pakan alami, kami siap mensupport, memberikan pelatihan atau mungkin ada yang konsultasi magang. Pakan alami yang kita kembangkan moina ya, kutu air yang diberikan makanan berbentuk chlorella, sehingga cenderung lebih sehat dan lebih steril gitu untuk dikasihkan makan kepada larva.
kita sudah mengembangkan pakan mandiri dengan bahan baku lokal berupa penggunaan tepung Indigo Vera. Jadi tepung Indigo Vera ini cukup tinggi proteinnya sampai 30%, sehingga bisa menjadi substitusi bahan protein nabati bagi pembuatan pelet untuk pembudidaya ikan gitu.